dari beberapa poin yang saya temukan melalui Google atau referensi-referensi yang ada tentang Santa Claus atau yang kita kenal di Manado ini Sinterklas sebenarnya ya. Ini sebenarnya memiliki sejarah panjang yang berasal dari perpaduan legend mengenai tradisi Kristen tapi juga dari cerita rakyat. Dan kemudian ternyata Sinterklas ini dari catatan-catatan yang saya dapat itu katanya sosok ini terinspirasi oleh tokoh Santa Nicolas. Nanti Pak Pendeta mungkin boleh sampaikan sedikit sebentar. Dan dia ternyata seorang uskup dari Myra, sekarang Turki kalau tidak salah, pada abad keempat Masehi, yang dikenal mengenai tentang kebaikannya, kemurahan hatinya. Seperti itu catatannya. Dan dari perjalanan itu ada beberapa poin yang saya tulis di sini. Asal mula Santa Nicolas itu dia lahir 2280 Masehi di kota Patara yang dekat Myra tadi, Asia Kecil yang sekarang itu wilayah Turki. Lalu kemudian dia dikenal dengan kemurahan hati, baik terhadap orang miskin dan sebagainya. Lalu kemudian penyebarannya itu setelah dia wafat tanggal 6 Desember kira-kira tahun 343 Masehi, dan itu tersebar di negara-negara Eropa pada abad pertengahan, misalnya Jerman, Belanda, dan juga negara-negara lain termasuk Amerika. Sementara kedatangannya di Amerika Serikat itu dimulai ketika para imigran Belanda itu datang ke Amerika pada abad ke-17 waktu itu, dan mereka membawa tradisi Sinterklas, sebutan Santa Nicolas waktu itu yang bahasa Belanda ya. Kemudian nama Sinterklas itu berubah menjadi Santa Claus dalam pengucapan bahasa Inggris. Dan Santa Claus modern itu kemudian dibuat sebuah puisi atau lagu, dan mungkin kita sudah tahu beberapa lagu barat itu ada kata-kata tentang Santa Claus atau Sinterklas. Dan kemudian pengaruhnya itu sampai dibuat suatu ilustrasi Hadon Sunblon tahun 1930-an, dan kemudian menjadi budaya populer yang saat ini memang sudah sangat mengakar di tengah-tengah kehidupan masyarakat termasuk di Manado sendiri. Jadi intinya Santa Claus ini atau Sinterklas ini dikenal sebagai tokoh yang membawa sukacita dan semangat Natal, katanya seperti itu, dengan nilai-nilai kedermawanan dan kasih sayang yang diwarisi oleh sosok Santa Nicolas. Nah, catatannya seperti itu, Pak. Nah, kita masuk pertanyaan seperti ini. Apakah perayaan Sinterklas itu alkitabiah? Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau kita ikuti ceritanya itu fiksi. Fiksi itu artinya suatu rekaan, cerita yang semacam impian lah ya. Kayak dongeng begitu. Kayak dongeng begitu, legenda-legenda rakyat lah begitu ya. Hanya dihubungkan dengan perayaan Natal karena tokoh utama yang diangkat itu Santo Nicolas itu. Santo itu bahasa Italia kan orang suci. Nah, Nicolas ini dia uskup dulu. Itu di Turki. Iya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa Santo Nicolas ini diangkat karena nilai-nilai kasih kepedulian ya. Selama dia jadi uskup itu dia suka perhatikan orang-orang miskin, orang susah, anak-anak. Jadi orang-orang yang membutuhkan sentuhan kasih itu memang dia perhatikan. Nah, sehingga ketika dia meninggal, rupanya DP kesaksian hidup ini difiksikan. Diangkat sebagai satu cerita yang dikaitkan dengan Santa Claus. Betul. Nah, menarik lagi, kalau bahasa Belanda itu Sinterklas. Ya karena Manado dipengaruhi oleh Belanda, makanya Sinterklas. Nah, tapi Santa itu sekali lagi orang suci. Artinya dari gereja Katolik kan orang-orang yang ditokohkan di dalam kepemimpinan gereja itu disebut Santa atau Santo. Nah, ada berapa versi kok ini ceritanya, tapi DP tokoh utama semua berpusat pada Nicolas India. Ya, kalau kita lihat cerita-ceritanya, ya rupa di Jerman itu ada itu Santa Claus naik kereta ditarik oleh rusa, 7 ekor rusa sampai terbang, lalu katanya bagi-bagi kado, kepada anak-anak. Asap. Nah, lalu kata masuk di cerobong asap itu untuk membagi hadiah sampai anak-anak diberikan kaos kaki supaya taruh. Saya dulu waktu kecil juga pernah coba taruh kaos kaki dan sepatu, taruh rumput baru dapat. Rupanya nanti sebesar baru kita tahu papa dan mama kok itu jasa dia tuh kado-kado itu. Bukan Santa Claus yang bawa. Sampai sekarang sudah jadi bisnis. Iya. Bisnis di waktu Natal. Karena menjanjikan tuh di waktu Natal itu banyak orang suka beli ini.
Nah itu jadi saya katakan itu fiksi ya, karena itu cuma satu cerita rekaan yang dibumbu dengan nilai-nilai spiritual lah katakan itu karena kasihkan kepedulian itu, jadi itu menggema terus rupanya. Ya. Istimewa lagi ketika menyentuh anak-anak. Nah, ketika menyentuh anak-anak ini lebih gairah lagi perayaan ini. Nah, memang di Belanda ditambah dengan Zwarte Piet. Jadi di Belanda. Oh, jadi Centerpiet itu memang mulai dari Belanda. Di Belanda, iya. Jadi Zwarte Piet itu pit hitam, itu dia cerita kok ini Santo Nikolaus, dia dermawan, tapi dia ada seorang pembantu. Pembantu ini orang kulit hitam. Iya. Nah, karena di pembantu ini orang kulit hitam, dialah yang bawa kado. Dia bawa karung tapi si kado. Yeah. Tapi kita lenin tahu di mana DP reaksi sampai jadi bawa karung bukan bawa kado tapi mau tangka anak. Nah, itu yang kau mau isi di karung. Itu yang jadi pertanyaan. Kita mencari-cari DP hubungan ke situ, korelasi ya. Korelasi ke situ tidak dapat. Tapi kalau kita lihat DP cerita, sebenarnya pit hitam ini bawa karung bukan mau tangka anak, tapi mau bantu Pak Santa Claus untuk bawa kado. Hadiah. Jadi karung itu isinya kado. Iya, bukan kado. mau tangka anak sebenarnya. Tapi sekarang sudah putar. Bikin tako. Centerpiet pemuka le dorang sobeking bukan centerpiet marso muka-muka menakutkan lagi. Itu. Ya. Ya, itulah itu yang saya katakan bahwa begitulah banyak juga cerita-cerita rakyat kan yang melegenda. Dan ada yang hal-hal positif yang kita boleh ambil dari perayaan ini, tapi ada yang kita perlu seleksi. Sebab misalnya di dalam perayaan itu juga, di Jerman juga ada yang hubungan dengan dewa, ya, Odin. Odin ini dia katanya dewa pemburu. Kemudian dia suka melayang lagi, terbang. Tapi ketika ini Santo Nikolaus melihat ini, rupanya dewa ini setan. Dia bikin susah banyak orang, maka dia coba mododeso dengan tuh borgol yang borgol Tuhan Yesus itu tangkap dia borgol dia itu. Tu borgol dia ada borgol Pak Tuhan Yesus, dia ada borgol Pak Petrus, dia ada borgol Pak Paulus, yang ada borgol akang Pak dia. Oh gitu ya. Kemudian dipaksalah dia untuk berbuat baik, jangan lagi bikin jahat. Akhirnya dia dipaksa untuk suruh bawa kado dan dia bawa. Lalu karena dia jengkel, dia ini ternyata dipakai untuk berbuat baik sementara dia sifat jahat, jadi dia memilih pisahkan diri kata ke neraka. Oh, begitu DP cerita. Tapi ini kan cerita fiksi kan? Ya, DP cerita saya kata fiksi semua ini kan. Nah, jadi bagaimana orang bisa, misalnya sebagai warga gereja itu orang bisa pahami bahwa Sinterklaas ini sebenarnya orang bisa rayakan di tengah-tengah kayak acara Natal seperti ini sebagai orang Kristen atau bagaimana? Ya, memang di sekitar abad ke-11 di Eropa marak perayaan-perayaan ini, dan gereja Katolik juga merayakan ini memperingati kematian Santa Claus itu pada tanggal 6 Desember. Sehingga perayaan Santa Claus pada waktu itu antara tanggal 5, 6, dan 7. Itu dalam perayaan. Cuma sekarang ini sudah ada tanggal. Ada tanggal. Pokoknya masuk Desember sampai semua akhir Desember. Bahkan semua akhir Desember masih ada Santa Claus. Karena bisnis toh. Iya, betul. Itu. Tapi itulah, jadi memperingati jasa-jasa dari Santo Nikolaus ini dia. Jadi itu dompet perayaan untuk mengenang betapa pentingnya seseorang itu berbuat baik. Betapa penting dia menjadi berkat kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi perayaan ini kayak sangkut paut dengan itu. DP inti pertama. Iya. Ya. Jadi harusnya dirayakan untuk mengenang kebaikan. Iya, untuk mengenang kebaikannya. Tapi karena jadi perayaan, di Jerman soalkan dengan dewa Odin ini, dan akhirnya dia terus bergulir, sudah dikomersilkan menjadi bisnis, sampai akhirnya merayat ke bukan cuma Belanda, Jerman, Prancis, Spanyol, tetapi sudah seluruh dunia. Sampai sekarang kan di seluruh dunia kalau menjelang Natal itu gambar-gambar Santa Claus itu kan banyak sekali di baik mall-mall, di toko-toko jual-jual apa semua, kelihatan itu sudah marak lah. Orang bilang kalau nggak ada Santa Clausnya nggak rame. Itu. Iya. Nah kalau begitu, kalau misalnya sekarang kan mulai bergeser tuh dia tujuan merayakan itu tuh. Nah pengaruhnya untuk anak-anak itu seperti apa? Karena orang juga tahu kan, kayak tadi Pak Pendeta bilang Centerpiet itu harusnya DP tugas bawa hadiah, tapi sekarang bergeser bukan bawa hadiah, tangka anak. Baru kemudian peran dari Sinterklaas juga sekarang sosok Sinterklaas ya, yang melakukan itu sudah jelas. Nah pengaruhnya itu
Baik apakah dia memang betul-betul memerankan ataupun nyata jelas, kira-kira pengaruh perayaan Sinterklas itu di Natal kepada anak itu bagaimana? Dari Ya. buruk dan baiknya seperti apa? Kalau saya kira untuk sekarang ini lebih banyak buruknya dari baik untuk Oke. sekarang ya. Kenapa? Karena yang berperan pit hitam ini pengmabo-pengmabo. Iya, iya, iya. Jadi ada yang suka bau cap tikus yang Iya, datang itu. atau bau alkohol, Kang. Coba mandi arang apa Suman di arang. itu di arang. Kong bikin takut anak-anak. Jadi Iya. tuh anak-anak kehilangan keberanian atau jiwa ketakutan itu dibangkitkan tuh. Padahal itu saya membaca satu tulisan dari seorang pendidik itu, dia berkata kalau anak kerusakan mental karena takut kan dia mentalnya itu bisa rusak ya. Itu memperbaiki pada itu membutuhkan waktu. Nah ini setiap itu modusu pada orang sampai itu anak pilari bersembunyi di mana, pucat, ketakutan, mau keluar. Nah itu kan mau obati pada dia, saya dan tuh speter pit hitam so pigi, tuh anak sih mau keluar dari tempat persembunyian. Jadi itu DP kerugian dalam psikologis anak lebih besar. Yang kedua, meninggalkan kesan dusta. Ya. Apa dusta itu? Pertama, bilang Santa Claus dari Spanyol. Oh ya. Padahal tuh om di sebelah, Di sebelah cuma ada menyamar pakai pakai jubah kapas dengan bikin pakai jenggot. kapas. Nah, itu satu. Yang berikut juga dia punya negatifnya situ, mengajarkan dusta. Bila ini hadiah dari Santa Claus padahal mama dan papa Papa ada kasih. yang sedia. Dan itu dana. Mama dan papa beli, kong kasih pas Santa Claus, kong dia yang Iya. bawa. Nah, itu jadi ajar dusta. Jadi untuk merayakan itu buat saya dari segi positif tadi perlu untuk. Tapi jangan pakai pit hitam. Kalau pakai pit hitam kan itu merugikan semangat anak atau pertumbuhan jiwa anak. Itu bisa merusak DP kepribadian. Tapi kalau cuma Sinterklas, kon seleksi lah yang jadi Sinterklas betul-betul orang yang memang baik ya, supaya antara dia perankan dengan dia DP kelakuanan seirama. Jangan sampai lain di bibir, lain di hati, lain di kaki. Jadi sebenarnya orang itu tidak boleh kompromi dengan hal-hal yang sesuatu yang merusak batin moralitas anak. Ketika orang lihat kayak centerpiece so tangka-tangka begitu kan. Iya, Pak. itu. Cuman ada yang bilang begini lagi Pak, dengan adanya perayaan Sinterklas yang apalagi dewasa sekarang so mulai bergeser, anak-anak ini justru DP pertumbuhan iman itu bukan lagi ketika merayakan Natal bukan lagi lebih kenal siapa Tuhan Yesus, tapi orang so lebih kenal Sinterklas. Bagaimana itu Pak? Iya. Nah memang peran Sinterklas ini telah memberikan image kepada anak-anak. Ya pertama itu dia bagi-bagi hadiah ya. Nah, sehingga kalau guru sekolah minggu tidak tekankan nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan buat orang mesti tidak boleh takut ya. Karena Wahyu 21 ayat 9 mengatakan orang penakut itu paling depan memasuk neraka. Nah kalau Sinterklas dengan pit hitam datang kong menanamkan jiwa penakut, anak ini kan kehilangan kepercayaan, bahkan iman juga bisa luntur ya. Karena orang penakut itu Alkitab sudah belas. Orang sehidup dalam ketakutan. Iya, kan? dan dia justru lebih takut bukan takut Tuhan, padahal Alkitab bilang takut akan Tuhan. Jadi seharusnya orang mau didik anak-anak takut Tuhan, bukan takut pada pit hitam, apalagi dihubungkan dengan ya, kepercayaan setan-setan seperti Odin ini yang terbang-terbang kong katanya DP cerita itu masuk dari cerobong asap, kong mau tangkat anak mau ambil DP isi puru, kong dia mau simpang for DP makanan kata tuh dia. Iya. Jadi berarti di sini Pak Pendeta perlu juga memang harus ada peran dari orang tua. Betul. Dan peran juga dari ya di gereja guru-guru sekolah minggu. Betul. Kang. Nah kira-kira peran yang harusnya dilakukan oleh orang tua, karena kan mau tidak mau memang agak sulit sekarang untuk menghindar dari perayaan Sinterklas. Kira-kira menurut Pak Pendeta apa yang bisa orang sampaikan melalui podcast ini untuk orang tua ketika orang nanti akan kasih ikut orang punya anak di program Sinterklas ini? Sebenarnya bagi saya guru-guru sekolah minggu dekati orang tua, jangan Sebaiknya menanamkan dusta pada anak. Lebih bagus jangan kasih iko. Jangan kasih iko. Betul. Nah, kalau orang tua nak kasih iko kan Sinterklas semua mati. Iya. Orang kan bisnis Iya, toh, mencari betul. untung di situ. Nah, kalau tidak ada orang mau beli mau bayar for Senyanda ada, no? Orang Iya. sudah bergerak. Betul.
Berikut juga DP kerugian itu memacetkan lalu lintas. Apalagi kan sekarang yang orang dia satu oto tapi itu motor itu banyak sekali. Jadi itu lalu lintas macet. Memang saya dulu pernah mengusulkan ke pihak keamanan supaya tertibkan. Bahkan saya pernah usulkan itu juga kepada aparat pemerintah supaya kalau boleh dan ya diminta supaya tidak dirayakan itu, diminta juga pada gereja-gereja karena ada ini perayaan juga gereja-gereja yang ambil toh. Oke. Cuma sayang gereja-gereja di mana anak-anak muda melakukan itu tidak dibina dengan iman, cuma dikasih diikutkan perayaan tapi tidak diisi dengan nilai-nilai spiritual. Nah kalau kan coach dulu, jadi tuh kalau ada gereja yang mau bikin perayaan, coach dulu, tuh pelaku-pelaku. Kan yang usah ada pit hitam, lalu tuh yang menjadi center class, ngoni pe bahasa bagaimana, apa pesan firman yang ngoni sampaikan ketika ngoni mau kunjung ke anak-anak, ya, supaya anak-anak mendapatkan kasih, bukan dapatkan ketakutan. Nah itu jadi bagi saya pemerintah juga perlu mendekati pihak-pihak gereja juga untuk berumbuk bersama, istimewa gereja-gereja yang suka merayakan, supaya jaga ketertiban. Kalau itu misalnya gereja merayakan, itu supaya ada ketertiban dan jangan ada pit hitam. Itu saya jangan, karena pit hitam ini sangat-sangat memberikan kesan yang buruk kepada anak-anak. Oke, jadi sebaiknya memang gereja tidak perlu bikin kegiatan center class. Kalau apalagi modelnya sudah seperti sekarang toh, kalau perayaan sekedar perayaan Natal karena mengingat kasih Tuhan dengan gaya Santa Claus itu saya kira boleh, tapi di coach lah pada orang, dikasih pemahaman, lalu cara-caranya bagaimana, dan kalau perlu jangan kunjungan rumah ke rumah. Bikin di satu lokasi. Nah, dengan satu lokasi kau undang tuh orang tua dan anak-anak biar orang riang gembira di situ kan, jadi ada kesan ini pesta Natal. Iya, pesta Natal. Ingat bagaimana di Natal ini Tuhan sayang empat orang dan saling berbagi kasih. Itu. Ya, tapi paling tidak meskipun orang merayakan Natal dengan center class, orang tetap ingat bahwa ini hanya bagian kecil kasih yang Tuhan sudah tunjukkan empat orang melalui center class kan. Dan memang itu mesti diisi dengan kasih Kristus. Iya. Sebab tujuan supaya tidak kehilangan makna ini Natal. Iya, supaya tidak kehilangan makna ini Natal. Karena Natal ini kan kasih Allah dihadirkan dalam dunia. Nah, itu yang mesti ditekankan. Sehingga kalau perayaan Santa Claus ini mesti hadirkan nilai ini. Betul. Jangan nilai materi, jangan nilai-nilai yang merugikan batin anak. Jadi itu yang jadi persoalan memang, karena banyak ya beberapa gereja tertentu mungkin kasih biar anak-anak muda atau bentuk panitia Natal, lalu kemudian tidak di coaching, tidak dikasih pandangan untuk apa merayakan center class, apalagi dorang kong malas untuk baca Alkitab dan tidak tahu bagaimana Allah sayang empat orang. Akhirnya yang orang lakukan hanya sekedar melakukan, tapi yang kita pribadi Pak Pendeta jadi sesuatu yang membuat kita merasa miris, karena akhirnya orang-orang itu merayakan Natal bukan lagi ingat Tuhan Yesus. Betul. Tapi so ingat center class. Wah, so dekat Natal ini orang mau bikin center class. So dekat Natal ini orang mesti bagikan kupon formulir untuk dapat center class. Jadi ajang bisnis seperti itu, Kang. Oke. Nah, berarti poin penting juga bagi orang tua ya, para pemirsa, untuk bagaimana memperhatikan baik-baik hal ini supaya ke depan kalau memang ada niatan untuk mengikut sertakan anak-anak dalam program center class yang dilakukan oleh komunitas atau mungkin lembaga-lembaga gereja, perlu diperhatikan juga untuk mengingatkan atau menanamkan hal-hal spiritual, bagaimana Allah mengasihi kita, pengorbanannya melalui Yesus Kristus, dia hadir ke dalam dunia, peristiwa Natal yang kita rayakan itu betul-betul tertanam dalam diri anak-anak, supaya ketika mereka merayakan center class itu hanya sekedar cara saja untuk dapat menikmati Natal, merupakan tapi visual untuk mengingat karya kasih Allah begitu. Nah, kalau begitu Pak Pendeta, kita sudah dengan gamblang tadi menceritakan bagaimana pengaruh perayaan center class terhadap anak-anak, dan yang paling besar itu sekarang memang dia punya sisi buruk, karena kadangkala memang apa yang dilakukan oleh katakanlah komunitas-komunitas pelakon center class ini dengan membawa centerpit lah, lalu kemudian ditambah-tambah dengan pernak-pernik apa yang kemudian itu membuat anak-anak jadi takut, jadi menangis, jadi terganggu, bisa tergoncang tuh DP jiwa. Nah, lalu kemudian juga ini kan tidak jelas tuh dari DP asal usul, karena katanya ini dari Santa Nicholas, tapi kemudian juga Pak Pendeta bilang itu cerita fiksi sebenarnya dari legenda. Nah, kalau Santa Nicholas ini
itu memang dia memang uskup. iya uskup. Jadi dia bukan fiksi. Iya, tapi kalau Dia pe perayaan, dia pe kebaikan itu yang diperagakan dalam bentuk Santa Claus, itu fiksi. itu yang sefiksi. Iya, karena ada orang ambil dari cerita rakyat, Iya. Kang. Iya. Nah, Tapi DP orang memang ada toh. ada. Iya. Dan dia memang pemimpin gereja yang memang terbukti DP loyalitas ya, pelayanan, DP kasih, kepedulian kepada masyarakat yang susah, yang miskin, yang sakit. Oke. Itu DP kepedulian itu tinggi sekali. Dan memang nanti dia meninggal baru orang mau mengenang dia pe jasa-jasa itu, lalu dibuatlah cerita seperti ini. Soal DP film, soal DP lagu, soal DP puisi, sampai akhirnya dilakonkan juga dalam bentuk perayaan begitu, Kang. Iya. Nah, waktu itu ini yang kita mau tanya juga, kita baru ingat. Apakah yang memulai perayaan itu hanya orang-orang saudara-saudara dari Katolik atau Protestan dan gereja-gereja lain juga? Iya, kalau saya melihat dulu dari permulaan memang dari gereja Katolik yang melakukan itu, tapi kata dompe melakukan itu juga dalam gereja. Oke. Iya, dan dorang betul-betul menonjolkan tuh kesalehannya Santo Nikolaus. Iya. Dia nanti bergeser ketika sudah menyeberang ke Belanda dan Amerika. Ketika perayaan ini sudah menggulir ke Belanda, Amerika, dan ke berbagai belahan Eropa, dong so tambah-tambah bumbu. Ketika so tambah bumbu, malah sama dengan orang kalau ada satu peristiwa kontoran saksikan, konton cerita pe orang. Nah, orang mau teruskan itu kadang-kadang harus tambah bumbu. Oke, betul. Sehingga untuk menjadi menarik toh. Begitulah ini. Jadi ketika dia sudah bergulir ke berbagai negara, dorang mulai kait-kaitkan dengan dompet tradisi. Ya, sebenarnya kalau Santa Claus itu kan sekitar 1844 tahun yang lalu. Ya. 1844 tahun yang lalu ini uskup di Mirna ini di Turki. Turki ini dulu kota Roma, kekuasaan Roma. Kekuasaan Roma. Karena Roma waktu itu kan menjajah secara bagian politik. Eropa ini, ya, Kang. secara politik Dan dia Asia menguasai kecil juga. sebagian besar dunia. Nah, itu sebabnya ketika Raja Konstantin Agung bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dia mengumumkan bahwa agama Kristen adalah agama resmi Kekaisaran Roma. Nah, ketika diumumkan agama Kristen agama resmi Kekaisaran Roma, karena Roma menguasai belahan dunia, sebagian besar dunia, otomatis kekristenan ini mendunia. Ketika kekristenan ini mendunia, perayaan ini terbawa. Nah, itu sebabnya perayaan ini juga menjadi banyak variasi. Betul perayaan Natal itu tanggal 25 Desember. Betul. Sampai sekarang ini pun dilema, karena ada yang betul 25, ada yang mengatakan itu juga berkaitan Dewa Matahari. Iya. Nah, jadi yang mana yang betul juga susah orang mau bilang mana yang betul. Tapi sama-sama ada DP argumen-argumen. Ketika Eropa menyambut Natal, dong ingin tambah bumbu lewat versi Santa Claus ini supaya lebih marak. Sehingga dari awal Desember suasana Natal so terasa. Gitu kan? Kalau dibikin di tanggal 5 sampai 7 Desember kan suasana Natal so terasa. Nah, Radio Sumber Kasih so bikin lebih hebat. Oktober so ada lagu Natal dia keluar. 1 jam 1 lagu. November sudah. DP pertengahan November sudah lagu Natal banyak. Sebanyak lagu Natal. Oke. Itu kan. Dan memang juga buat saya ada baiknya, jadi positifnya ya. DP positifnya perayaan Natal ini digemakan begini karena ini kan kasih Allah yang harus digemakan seluruh dunia. Karena firman Tuhan bilang, jadikan sekalian bangsa muridku. Nah, murid itu kan mesti mengenal Yesus. Nah, Yesus ini mesti diberitakan. Jadi Natal itu kan awal dari kedatangan Allah menjadi manusia. Tapi saya juga pernah usul-usul dengan teman-teman, setiap perayaan Natal, orang jangan cuma berbicara kandang. Orang harus berbicara sampai puncak salib dan kebangkitan. Karena kedatangan Tuhan Yesus dalam perayaan dalam Natal ini, itu baru jadi bayi. Jadi awal pelawatan kasih kepada dunia itu berawal. Tapi DP puncak kan salib dan kebangkitan. Itu DP puncak. Makanya perayaan Natal tidak bisa dipisahkan dengan salib dan kebangkitan. Ini kalau orang mau betul-betul perayaan Natal itu orang mau rayakan sesuai dengan visi Allah ya. Karena demikian besar kasih Allah kepada dunia. Diberikan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah,
orang tidak binasa kan salib. Betul. Karena di salib itu kan sudah terbus tompe dosa. Iya. Sudah diselesaikan torampe masalah-masalah konflik dengan Tuhan. Itu sudah selesai. Makanya perayaan Natal jangan putus dengan salib dan kebangkitan. Jangan hanya berbicara kandang, tapi harus Jangan sampai bagaimana Iya, Allah harus. mengorbankan diri di atas Iya, kayu sampai salib, kebangkitan. bangkit Bahkan kalau perlu sampai kedatangannya kedua kali. kedua kali. Sebab perayaan Natal itu kedatangan Yesus pertama. Ya, Nah, sementara kita memasuki parousia, hari akhir, ya, di mana kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Sekarang kan kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Natal kedua lah kalau katakan. Iya. Natal pertama dia bayi. Natal kedua dia hakim yang hadir. oke. Akan memisahkan antara kelakuan kambing dan kelakuan domba. Matius 26 bilang, ketika dia datang dia akan pisahkan antara kambing daripada domba. Kita renungkan, apa itu kambing dan domba? Oh, kambing pe kelakuan kete pangtandu. Ya, Coko didi. Joko Didi. Kita pernah piara kambing toh. Waktu kecil plo-plo, tapi anak plo-plo. Sartas besar dia mau tandu pat orang. Oh, ini kok itu kelakuan kambing, nak kenal tuan dia. DP tuang sendiri dia mau tandu. Mardombanya ndak. Bayangkan DP tuang so gunting tu DP bulu-bulu, DP selimut kasih yang tubuh, so diambil, so dia so kedinginan, dia tanang. Dia nyanda lari, dia nyanda mengamu, nyanda, dia tanang. Makanya Tuhan Yesus disebut anak domba Allah, bukan anak kambing Allah. Iya, iya. Kalau Yesus anak kambing Allah, dia tandu semua tuh. Ada salib pada dia. Tapi karena disebut anak domba Allah, dia rela taat kepada Bapa sampai kepada misi terakhir, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa dan membawa manusia ke sorga. Nah, cuma itulah perayaan Natal ini dibumbui dengan Santa Claus. Kalau boleh ini, ya gereja-gereja hubungkan terus. Iya. Kalaupun orang mau merayakan Santa Claus, jangan putus cuma dengan kado-kado. Tapi kado terbesar adalah penebusan dosa. Oke. Bagaimana kita diangkat dari lumpur neraka kepada kehidupan kekal bersama Bapa di sorga. Nah, ini juga sebenarnya mesti ditanamkan di setiap perayaan Natal, termasuk Santa Claus. Iya. Jadi harusnya perayaan Santa Claus ini justru jadi alat untuk menyampaikan berita Injil. Sarana. Iya, jadi yang cuma DP kegiatan Santa Claus, Hura-huranya, tapi DP pesan Injil itu Pesan justru Injil tidak itu. sampai ke Iya, anak-anak. itu. Malah Santa Claus yang pemerannya cuma bilang zaman nakal, jangan begini. Iya. Nah, kalau zaman nakal jangan dengar-dengar pe orang tua, itu kan hanya pesan moral. Tapi pesan Natal itu sebenarnya harusnya disampaikan oleh pelakon Santa Claus itu, Kang. Nah, itu jadi lebih bagus justru kalau merayakan Santa Sebenarnya Claus itu yang sambil tertanamkan menyampaikan itu. berita Injil. Baik, Pak Pendeta, ini ada pendapat dari Saudara Jerry ini di live podcast. Dia berpendapat, Shalom, setuju dengan Pak Pendeta Manampiring tetap terlaksana, tapi ada pendekatan yang tadi Pak Pendeta bilang, dari tokoh-tokoh agama dalam bentuk pembekalan atau coaching, karena adat kebiasaan yang baik tetap dilaksanakan, yang selama ini tergerus maknanya jadi menyimpang. Kalau tidak sesuai Alkitab, ada contoh kebiasaan baik yang dibiasakan seperti nikah lewat gereja oleh pendeta atau baptis di gereja walaupun tidak ditulis dalam Alkitab. Bagaimana Pak Pendeta? Sebenarnya kalau kita menghubungkan dengan nilai Alkitabiah ada, ya. Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10 itu dikatakan supaya berbuat baiklah kepada semua orang, teristimewa kepada saudara-saudara seiman. Jadi Santa Claus kan DP perbuatan baik itu kan sudah jadi contoh. Apalagi dia turun bantu orang miskin, ya. Nah, cuma sampai di mana DP gema ini karena Tuhan Yesus yang dah suruh, Tuhan Yesus yang perintahkan. Dan bagaimana supaya kita bilang Tuhan Yesus so kasih DP diri pat orang. Jadi bukan cuma kado mainan, kado baju, kado apa, tapi DP darah yang dia curahkan untuk menyucikan orang pedosa. Ini juga perlu disampaikan di dalam perayaan Santa Claus ini. Jadi itu saya usulkan juga lewat acara kita India supaya pendengar-pendengar ini yang dapat dengar ini bergerak di komunitasnya masing-masing. Iya, jadi seruan, Kang. Jadi seruan, iya. Untuk komunitasnya masing-masing supaya dorang memang pelopori dan pilih tuh orang-orang yang mau jadi Santa Claus, orang-orang yang betul-betul ada Paham. visi. Iya, ada visi. Ada visi. Iya, sudah Jangan sekedar mengalami perayaan. kasih Allah, Iya. begitu ya. Dan stop pakai pit hitam. Iya, lebih bagus stop Karena pakai pit hitam hitam. juga memberi kesan rasial. Karena Betul. kan Santa Claus budakan pit hitam. Iya. Dia kasihan cuma jongos bawa-bawa itu. Itu juga kan perlu juga orang. Jadi rasis Ya, akhirnya. jadi ras itu dia kan tidak bagus juga. Nah, kalau perlu bukan pit hitam, pit putih. Oh, pit putih.
Iya, ini Pit putih, kong jangan karong isi kado bukan betang ke anak. Kau Iya. jangan bawa tongkat mau pukul-pukul anak. Jadi memang sangat menyimbang kalau memang modelnya seperti itu, karena perayaan Sinterklas itu kan dirayakan untuk mengenang kebaikan, Iya. kepedulian, kasih sayang. Yang malah terjadi adalah kasih takut dan sebagainya. Nah, ini menarik Pak Pendeta, ini ada yang dari Aden Deden. Aden Deden ini ada bilang, Bapak Pendeta mohon doakan saya supaya bisa mendapatkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, beres-beres rumah setrika, pakaian dan cuci mobil. Ini bagaimana? Bukan pertanyaan ini ya. Minta doa. Saya sudah beberapa hari tidak makan. Oh, ini bukan pertanyaan. Ya, Mohon doa. untuk Aden Deden nanti didoakan, Pak Pendeta mohon didoakan supaya juga dapat pekerjaan ya. Memang kan apalagi Natal begini semua butuh pekerjaan untuk mendapatkan, orang bilang donat atau kehidupan dan sebagainya. Dan ya memang begitu, orang perlu untuk saling mendoakan. Terima kasih Saudara Aden Deden. Apa dia nama? Aden Deden. Aden Deden. Iya. Aden. Aden Deden. Nanti mungkin Pak Pendeta ada kesempatan di rumah atau di mana bisa mendoakan orang saudara Aden Deden. Ya, ini bagus sekali Pak Pendeta, orang punya bahasan, karena Sinterklas itu tidak boleh hanya dirayakan, hanya sekedar program tanpa tahu kemudian tujuan perayaannya apa. Ya. Nah, Perlu ada sasaran, Ya. tujuan. Jadi apa makna Torah merayakan? Kong bagaimana Torah merayakan sehingga pesan-pesan Alkitabiah ini tersampaikan. Iya. Jadi bukan cuma sekedar hura-hura, apalagi bikin macet jalan, bikin macet jalan, bikin orang menggerutu. menggerutu. Iya. Akhirnya sukacita damai Natal yang harusnya orang rasakan, Jadi rupa ada Buffetto. coreng gara-gara peribut dan sebagainya. Iya, memang sangat penting ketika orang paham makna Natal dan orang gunakan, misalnya orang ada komunitas untuk backing ini kegiatan Sinterklas, dan orang pakai kegiatan itu untuk ceritakan Injil. Wah, itu jadi sesuatu yang luar biasa. Jadi yang orang-orang takutkan, karena kita banyak teman, banyak juga orang-orang bilang, waduh, perayaan Sinterklas ini semua menghilangkan makna Natal. Orang sudah tidak mau ingat Tuhan Yesus, tapi so ingat-ingat ini Santa Sinterklas. Claus ini. Nah, padahal sebenarnya itu jadi sesuatu atau alat penting untuk dorang pakai untuk menyampaikan Injil. Cuma masalahnya tadi Pak Pendeta bilang, yang Sinterklas ini justru tidak tahu ini Injil ini seperti apa, makna kasih Allah yang orang harus sampaikan itu bagaimana, karena dia mungkin juga belum alami. Ya, apalagi kalau dia mabok, Itu dia jadi. apa tuh dia mau sampaikan. Seperti ada tuh pawai-pawai Natal. Iya. Kalau ternyata kita mabok udah kasih jadi Tuhan Yesus pikul salib. Itu dia. Nah kan waktu mau cambok kan dia kan tuh udah pakai baju panjang, rupanya ada dos dang for pele tu badan supaya kalau dia cambok narasaki. Nyasaki. Mar tu tukang cambok le nakal. Dia tak bagi di dos, dia bagi di kaki. Karena sopidis dia pakai kaki, dia mau make. Waktu dia mau make, orang yang dah bau nih, masa Tuhan Yesus mau make? Iya. Dan ini fakta memang Betul. pernah terjadi sampai orang-orang yang dah bau nih, masa Tuhan Yesus mau make? Dia bilang bagi masuk sakit dia dah bagi. Nah, itu karena apa? Karena pertama, tuh yang jadi Tuhan Yesus nyandak menghayati. Yang kedua, tuh yang jadi prajurit Roma ternyata juga nakal, suka bikin susah di petamang. Iya. Padahal dia lupa ini dia orang drama, katakanlah drama berjalan ya. Seharusnya dia ikut itu alur cerita, jangan cari untung mau kasih pedis tuh orang pe badan. Jadi ada juga orang kan dia senang kalau orang bataria. Dan itu berdampak negatif loh terhadap Negatif anak-anak Kang, sekali, Pak Pendeta. negatif sekali. Orang lihat begitu akhirnya anak-anak justru berpikir, nah anak-anak kan polos, dia punya pikiran, orang pikir, oh Tuhan Yesus kan pernah memakai Tuhan Yesus. Padahal itu hanya pemeran yang karena dapat rasa sakit. Sama dengan Sinterklas juga. Yang dorang lihat adalah, wah ini Sinterklas ini, Natal ini ternyata bukan sesuatu yang menggembirakan, tapi menakutkan. Tarekam terus pada orang punya memori terbawa terus. Bahkan yang lebih parah lagi, dorang itu justru artinya orang kan diajarkan untuk taat kepada Tuhan itu karena orang punya ucapan syukur untuk memuliakan Tuhan karena takut kepada Tuhan. Tapi justru dengan adanya perayaan Sinterklas ini, orang itu anak-anak apalagi ya mau baking sesuatu yang baik, hormat orang tua atau mau pergi sekolah minggu, mau baca Alkitab, mau berdoa, itu bukan karena lagi takut Tuhan.
Tuhan. Bukan karena bikin sarang patuan, tapi kadang-kala pukul. takut ada pukul atau apalagi mama dan papa bilang begini, tak semua bilang pas center kelas, ya tak semua panggil di center pit, semua datang kamar kalau nyanak mau makan, nyak mau tidur. Jadinya orang itu melakukan sesuatu yang baik karena terpaksa. Motivasinya bukan lagi patuhan, tapi karena takut pak center kelas, center pit itu kan. Kalau mungkin ada hal-hal yang menjadi seruan atau pesan Pak Pendeta untuk bagaimana kita sebagai gereja, warga gereja, atau sebagai orang-orang muda apalagi ya, atau orang tua, bagaimana menyikapi, merayakan dan mensiasati untuk merayakan Natal ini, baik tanpa atau dengan adanya perayaan center kelas itu seperti apa, disilakan. Keluarga-keluarga Kristen khususnya saya mau himbau supaya yang pertama dalam menyambut perayaan Natal ini, hati dulu. Siapkan hati bahwa kita mau menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau datang bertamu pada rumah. Nah, ini dulu tuh hayati ya. Jadi kita dapat tamu agung. Dia datang dengan bahasa cinta. Maka karena datang dengan bahasa cinta, maka kita menyambut dia dengan rasa cinta lagi. Ya. Nah, kalau kita menyambut dia dengan rasa cinta, berarti kita juga berbuka hati untuk menciptakan suatu suasana harmoni. Mulai dari dalam keluarga. Lalu kemudian dalam suasana harmoni ini, orang bikin ucapan syukur bersama, menyanyi bersama, berdoa bersama. Kemudian kalau ada kelebihan, dia akan tuh birman. Itu kira-kira dia akan tuh birman. Dan kalau bakasnya Pak Birman, jangan cuma sekadar bawa. Bilang ini Tuhan Yesus berkat pak kita. Maka kita mau berbagi berkat Tuhan Yesus forngoni. Atau kalau perlu doakan daripada orang. Supaya katu dorang rasa ada apa berkat tapi ada apa doa. Iya. Nah, itu imbau saya begitu supaya betul-betul di dalam kita menyambut perayaan Natal ini, kita menyambut ini dengan ada nilai spiritual dan ada pesan-pesan tentang kasih Allah yang pada sampai di kayu salib itu mesti diberitakan. Iya. Sebab inti dari Injil adalah Yesus Kristus yang lahir, menderita, mati, bangkit, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu inti dari Injil Yesus Kristus yang kita mesti kabarkan. Oke, jadi kita tidak hanya sekedar merayakan sesuatu, apalagi melakukan kegiatan-kegiatan center kelas tanpa ada tujuan. Ya, dan sebenarnya ini kalau orang sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah mengalami kasih Allah, paham tentang instrumen-instrumen yang Tuhan sebenarnya sudah izinkan untuk orang lakukan, termasuk perayaan center kelas ini. Kalau orang paham, orang bisa gunakan ini menjadi alat untuk menyampaikan kabar baik, kasih Allah yang telah orang itu yang harus diciptakan. Perayaan seperti itu. Jadi Santa Claus ini atau center kelas ini betul-betul visi memberitakan Injil. Ya, apalagi terhadap anak-anak kita ya. Iya, karena memang tidak bisa dipungkiri anak-anak sekarang memang lebih kenal lebih kenal center kelas daripada mau kenal Tuhan Yesus. Oke, baik. Lalu kemudian Pak Pendeta ini lagi center kelas itu kan sebenarnya kadang-kala jadi program. Ini sebenarnya kita mau balik lagi di awal semuanya mau tanya ini, tapi kita baru ingat ada beberapa gereja, beberapa jemaat itu bikin jadi program di jemaat. Nah, makanya tadi kita tanya apakah ini alkitabiah atau bagaimana kok sampai dijadikan program. Kalau bagi Pak Pendeta seperti apa? Pak Pendeta punya tanggapan? Untuk saya setuju kalau itu dijadikan program, tapi sasarannya apa? Iya, tujuannya harus jelas. Dan ingat Kolose pasal 3 ayat 17 dan ayat 23, dia berkata begini, apapun yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Harus dengan nama Tuhan Yesus. Ayat 23, apa yang Torah mau baking seperti Tuhan dah tengok, seperti di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Jadi setiap Torah mau bikin program, termasuk Santa Claus ini, yang Torah itu akan saksikan Tuhan Yesus. Karena itu Kolose 3 ayat 17 tadi, apapun yang kita lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semua itu untuk Tuhan Yesus. Jadi demi nama Tuhan Yesus. Dan 23 itu dia bilang supaya orang lakukan itu seperti Tuhan kesenangan lah. Orang lakukan itu depan Tuhan. Jadi jangan ada kemunafikan, jangan ada penyelewengan, jangan ada cari untung pribadi, jangan ada jadi gengsi. Kalau udah sukses sapa dulu. Nah, itu dia. Jadi kesombongan ya. Tapi betul, silakan bikin program. Gereja bikin program dengan catatan. Kalau center class mau bikin ini apa tempat tujuan? Ketika orang berkunjung kepada anak-anak dan juga pada DP orang tua. Mesti ada pesan-pesan penting for mama dan papa tentang jangan sampai tugas menumpuk, tu anak terlantar. Atau tu anak mau belajar, minta penampingan papa dan mama, pada ada di seimar, di main HP. Jadi
Anak sendiri sudah dapat pendekatan dari orang tua, dia main, dia ada dampingi Pak kita atau cuma main HP. Nah itu jadi ada tujuan pesan yang mau disampaikan ketika mau pergi kepada keluarga-keluarga yang kita mau kunjungi. Berikut, usahakan jangan ada rombongan besar. Ya, apalagi rombongan itu motor-motor yang pele-pele jalan. Pilih-pilih jalan. Nah, Putar musik kuat sekali. Iya, sehingga betul-betul Santa Claus itu kalau perlu cuma satu otojo, dan orang yang berperan di situ adalah orang yang betul-betul mampu mengabarkan Injil, visinya mengabarkan Injil. Nah, sehingga sasaran tercapai bahwa Santa Claus itu adalah orang baik, suka berpeduli, tapi juga menyampaikan pesan firman. Karena Injil harus diberitakan, karena Matius 24 mengatakan ayat 12 sampai 14, di situ dikatakan Injil kerajaan Allah harus disampaikan, baru tiba hari kesudahan. Jadi kalau Injil belum mendarat ke segala penjuru, Tuhan Yesus belum datang. Itu Matius 24 ayat 10 sampai 14. Jadi Injil mesti diberitakan. Soal dorang mau terima atau tidak mau terima, itu bukan torang pe urusan, itu Tuhan pe urusan. Torang pe urusan adalah menyampaikan apa yang Tuhan suruh, beritakan Injil. Dorang terima, puji Tuhan, dorang selamatkan. Dorang tolak, itu dorang pe urusan. Iya. Tapi tompe kewajiban torang laksanakan. Nah itu di Santa Claus ini jadikan momen ini untuk sarana pekabaran Injil. Jadi ada pesan-pesan spiritual kepada orang tua dan kepada anak. Ya, itu bikin program bagus. Jadi bukan cuma anak, tapi orang tua juga yang Orang tua harusnya juga. perlu untuk disentuh oleh Santa Claus, Iya, Kang. betul. Gitu. Jadi sebenarnya bukan mau larang. Iya. Tapi harus jelas dia punya tujuan, Iya. dia punya Jadi ambil sasaran. nilai positif. Dia punya nilai positif itu Nilai positif, begitu ya. lalu dijadikan itu sarana pekabaran Injil, sarana menyampaikan pesan-pesan kerajaan Allah. Iya, oke. Baik. Nah, sebelum kita tutup, ada pesan khusus atau ada closing statement dari Pak Pendeta? Iya. Silakan. Jadi sekali lagi yang saya ingin sampaikan bahwa firman Tuhan harus diberitakan. Paulus bilang beritakan itu dengan segala situasi dan kondisi. Artinya Paulus sampai bilang di Filipi pasal 1, ada orang beritakan Injil dengan pura-pura, ada orang beritakan Injil karena cari untung pribadi, ada orang beritakan Injil mau menyudutkan orang lain. Tapi Paulus bilang pada ayat yang ke-18, semua itu aku tidak peduli. Yang penting Injil diberitakan. Jadi artinya setiap momen, baik itu perayaan Santa Claus, baik perayaan hari ulang tahun, baik perayaan gerejani apa, itu pesan-pesan Injil itu harus tersampaikan. Sehingga perayaan itu betul-betul memuliakan nama Tuhan dan menyentuh orang yang mendengar, menyaksikannya, bahwa ada dong mau dapat di situ. Jadi bukan kado bingkisan, tetapi ada pesan spiritual. Itu perlu disampaikan. Apalagi di momen Natal. Natal ini menggema ke seluruh dunia. Nah ini sebenarnya kesempatan untuk kita beritakan Injil. Sebab kalau mungkin momen-momen biasa, orangnya tidak banyak perhatian. Toh? Iya. Ini momen Natal ini kan penting sekali. Iya. Karena orang sementara buka dan orang sementara mau cari forseren, hiasan-hiasan, mau cari apa semua. Di situ orang bikin pesan-pesan supaya apa? Jangan cuma ngoni hias-hias ngoni pe rumah, ngoni pe kepribadian sudah dihias belum? Iya. Itu pesan-pesan seperti itu juga terang. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah datang, mari orang sambut dia dan orang ciptakan satu hubungan yang harmonis dengan dia. Dalam persekutuan pribadi, dalam doa pribadi, dalam baca firman, dan juga dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Supaya orang tunjukkan ada kasih Kristus di patoran hati. Merayakan Natal, apalagi melakukan perayaan melalui program Santa Claus, jangan sampai hanya dilakukan seperti perayaan yang tidak ada maknanya, tapi harusnya kita tahu tujuannya apa, sasarannya kepada siapa, dan kemudian kita boleh jadikan itu sebagai alat untuk menyampaikan kabar baik tentang siapa Yesus dan apa yang Yesus lakukan untuk kita, untuk dunia ini, yang menjadi berita besar, berita kabar baik bagaimana Allah telah menunjukkan kasih-Nya melalui pengorbanannya